Kan kemarin sudah kita pernah sampaikan di sini bahwa ada tipikal atau maaf ada panduan cara berjalan dalam menjalani kehidupan. Ada jalan santai, speed 1, ada jalan sigra, ada lari. Nah ini lari ini speednya cepat. Nah orang-orang munafik ini lisan mereka beriman, menampilkan keimanan, tapi cepat banget. Kalau urusan kufur juga nggak mau kalah, cepat juga ikut beringkari Allah mengingkari Quran. Tuh. Lagi di pengajian kayak orang beriman, bubar ngaji berubah lagi, cepat banget berubahnya. Ini gambaran orang-orang munafik. Nah ini Rasulullah melihat mereka susah, sedih. Ya Allah, ini orang kok gampang amat berubah-ubah sih. Allah bilang la yahzunka, jangan bikin kamu sedih melihat orang-orang munafik yang cepat berubah. Tuh, yusari'una fil kufri. Berikutnya, jangan juga bersedih dari mana? Dan juga orang-orang Yahudi yang sangat suka mendengar berita-berita bohong. Nah, ini ciri umat Yahudi, senang menyebarkan, senang dengar hoax. Munafik gampang banget nyebar hoax. Kalau Yahudi cirinya sama'una lil kadhib, demen banget dengar berita hoax. Kalau orang beriman, tidak. Orang beriman cirinya tabayyun. Ya, orang beriman cirinya apa? Tabayyun. Dalam beriman tuh dalam Quran surah Al-Hujurat Allah ceritakan, ya. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Al-Hujurat ya, Anda tebal buka Quran surah Al-Hujurat. Ya, Allah perintahkan bagi orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum, sekiranya datang pada kalian fasiqun, seorang yang fasik. Di sini Allah tidak gunakan a, tapi gunakan nakirah, fasiqun. Binaba'in, dengan bawa kabar. An-naba itu berita besar, berita viral, atau naba berita tentang hal yang terjadi, yang pernah terjadi tanpa adanya bukti. Ini namanya fasik. Orang yang datang ke hadapan orang beriman membawa sebuah berita, lalu beritanya ini tidak ada bayinah, ini cirinya orang fasik. Saya ulang, ketika ada datang di hadapan kita, datang ini kan berarti apa? Dengan bermacam media, datang ujuk-ujuk cerita atau nge-share lewat apa namanya, media sosial, sebuah berita, naba, ya. Kalau khabar namanya informasi yang datang. Kalau naba, informasi yang pernah sudah terjadi, tanpa ada bayinah, tanpa ada bukti. Nah, kewajiban orang beriman supaya tidak terkena kefusukan seorang yang membawa berita, Allah perintahkan fatabayyanu, mintakan bayinah. Nah, ini orang suka salah paham dalam apa namanya cross check atau namanya konfirmasi atau namanya tabayyun. Tabayyun itu bukan minta bayinah kepada orang yang dibicarakan, diberitakan. Namanya tabayyun itu minta bayinah dari yang bawa berita. Contoh gini, Assalamualaikum Ji, aneh dengar nih, ya, si fulan itu bicarain ente tentang A, B, C, D. Ini namanya orang yang datang ini nih, ya, membawa berita ini punya peran kefusukan dan bisa menjadi fasik kalau dia membawa berita tanpa ada bayinah. Nah, kita yang dengar berita ini wajib bertabayun. Bertabayunnya bukan kepada orang yang diinformasikan oleh orang yang bawa berita, tapi minta bayinah dari yang bawa berita. Oh gitu Ji? Iya, ente kata si fulan begini. Maaf, ente ada bayinahnya nggak? Ada bayinahnya nggak? Ada buktinya nggak? Ada faktanya nggak? Ada buktinya nggak? Ada buktinya nggak? Kalau kita percaya
dengan berita orang ini tanpa dia membawa bayinah dan kita mempercayainya, maka si pembawa berita ini fasik dan kita yang terima berita juga fasik jika kita tidak mau tabayyun. Kenapa kata Allah antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jangan sampai nanti kamu memberikan sebuah musibah kepada satu kaum fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, nantinya kamu bakal jadi orang yang nyesel karena udah percaya berita yang dibawa oleh orang fasik tadi tanpa meminta bayinah. Paham nih? Ini kan kita kadang-kadang minta bayinahnya bukan sama yang bawa berita, tapi pada yang diberitain. Oh, jadi siapa yang ngomong? Abi lu yang ngomong, bini lu yang ngomong, begini. Atau, tadi ada yang lihat bini ente di pasar lagi ngomong mesra banget sama orang laki-laki paham nggak? Nih, biasanya orang yang begini laki-lakinya ntar minta bayinahnya sama yang dia apa sama bini kita? Sama bininya? Kasar. Sama bininya? Kadang-kadang ada yang main kasar, ada yang pelan-pelan. Mah, tadi katanya ada yang lihat kamu di pasar ngobrol sama laki-laki mesra banget. Siapa itu orang? Tuh, paham nih? Ini akhirnya ribut, marah, nuduh, saling tuduh, kemudian intervensi, justifikasi, bahkan bisa menjadikan hal-hal yang tidak baik gara-gara berita dari orang fasik. Tuh, paham nih? Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Pas sudah tahu terbukti bahwasanya rupanya laki-laki itu yang tadi ngobrol di pasar, gurunya bini kita lagi kecil, paham nggak? Ketemu di pasar, dicium tangan, ngobrol mesra banget kayak orang laki bini, dicium tangannya. Tuh, kita udah hawa, emosinya udah bukan main dah, nggak tahu lagi. Tuh, ini kewajiban orang beriman. Nah, orang suami tadi yang benar gini nih, namanya juga suami yang fasik, karena percaya berita dari orang yang membawa berita tanpa ada bayinah. Tapi minta bayinahnya bukan sama istri yang dibicarain, tapi sama orang yang bawa berita. Ente ngomong gitu, ada buktinya Pak? Wah enggak, asal lupa videoin gitu katanya. Jangan percaya, bilang sama dia, ya udah ente pergi, ente adalah orang yang fasik. Loh, kok ente bilang bahwa orang fasik sih? Ya, bukan terima kasih ente anak kabarin ini ente lagi selingkuh di pasar. Nah, Allah bilang kalau anda percaya sama ente fasik, anda jadi fasik. Kewajiban anda minta pada ente bayinah. Karena ente gak bawa bayinah, berarti ente orang yang Allah sebutkan inja'akum fasikun binaba'in. Bisa paham kira-kira nih? Ini kalau kita model begini, kira-kira aman gak dari ribut-ribut? Aman gak? Ada orang share, cus gitu, berita tentang begini, ya, info begini. Kita jangan langsung terima, share lagi. Ama yang ngirim tanya, ente ada bayinahnya nggak? Ngirim info begini nih, paham ya? Ada bayinahnya nggak? Jangan gara-gara ente kirim berita nggak ada bayinah, anda jadi fasik. Ente udah pasti fasik kalau begitu namanya. Bisa paham nih? Nah, kalau udah begitu aman nggak dunia kira-kira? Jadi setiap orang bawa berita minta bayinah, Baik, kita kembali ke Al-Maidah ini. Ini gambar ciri orang munafik kan siapa? Orang yang labil, yang mudah sekali bersegera, bahkan berlari masuk dalam kekufuran setelah beriman. Lisannya berkata, hatinya mendustakan. Kalau orang Yahudi juga hati-hati juga nih. Allah Ta'ala kepada Rasul, jangan bikin kita susah wahai Rasulullah Muhammad tentang perilaku orang-orang yang disebut dengan umat Yahudi yang senangnya sama'una lil kadhib, sama'una lil akharina liqaumin akharina lam yatuk. Yahudi suka dengar berita bohong dan sangat suka mendengar perkataan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu, bawa isu, bawa ini, mengatasnamakan orang lain. Baik, berikutnya. Mereka mengubah kata-kata dari makna yang sebenarnya. Mereka mengatakan, jika ini yang diberikan kepadamu yang sudah diubah, terimalah. Dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah. Ini orang Yahudi nih. Yahudi begitu juga orang munafik.
Karena ini Allah untuk undang dhamira yuharrifuna. Mereka itu yusari'u alladzina yusari'u fil kufri minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Dan juga minal ladzina hadu. Ini sebenarnya apa sih? Merubah firman Allah min ba'di mawadhihi. Oleh karenanya jangan heran dalam tafsir Quran itu banyak sekali kasus-kasus tafsir yang bersumber dari Israiliyat. Tuh. Itu banyak. Saya lagi ngumpulin sama anak santri ini contoh-contoh nanti tafsir Quran yang bersumber dari Israiliyat yang bahkan menodai ayat-ayat suci Al-Quran. Karena mereka tahu Al-Quran terjaga, Al-Quran itu terlindungi, ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya ngubah Quran nggak bisa. Mereka masukin riwayat-riwayat Israiliyat dalam mentafsirkan Al-Quran. Pakai riwayat nih, ya. Contohnya nih. Kalau nanti Bapak buka Quran surat Ahzab, ya, suratul Ahzab tentang kasus hukum adopsi anak, tabani namanya. Rasulullah pernah mengangkat seorang anak yang bernama Zaid ibn Harithah. Lalu Rasulullah menikahkan anak angkatnya ini sebelum adopsi diharamkan dalam Al-Quran, ya. Dulu boleh. Jadi orang panggil Zaid ibn Harithah setelah diadopsi oleh Rasulullah menjadi anak angkat, disebut namanya Zaid bin Muhammad. Paham gak nih? Ya. Ini setelah itu oleh Al-Quran hukum ini dihapuskan. Ya, dihapuskan. Tapi memang prosesnya seperti yang berlaku dalam Quran surah Ahzab. Setelah Rasulullah mengangkat Zaid bin Harithah menjadi anak, ya, kemudian Rasulullah ini menikahkan Zaid dengan seorang wanita yang bernama Zainab binti Jahsy. Seorang janda muda dari keluarga klan suku Quraisy juga, masih sesuku dengan baginda Rasul. Orangnya cantik jelita, anak orang terhormat, ya, terhormat. Nah, udah gitu, ketika Allah haramkan hukum adopsi ini, maka tentunya berubahlah panggilan Zaid yang asalnya bin Muhammad kembali seperti semula, Zaid bin Harithah. Ya, Zainab ini mikir yang mau ngelamar Rasul. Kalau yang ngelamar Rasul, buat Rasul, beliau terima. Tahu-tahu apa? Dinikahin bukan untuk Rasul, yang ngelamar Rasul, tapi bukan buat Rasul. Buat siapa? Buat Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah. Maka wajarlah ada kekecewaan karena ini Zainab binti Jahsy ngidem-ngidemin Rasulullah. Aduh, Rasulullah ngelamar mah demen banget, siapa yang gak mau sama Rasulullah. Ini wanita beriman, orang yang terjaga akhlaknya, wanita terhormat. Sehingga kita menikahlah dia. Menikah, habis itu yang namanya tadi berangkat dari kekecewaan. Kira-kira awet gak pernikahannya? Awet gak? Nggak awet kan ya? Ya, orang udah menikah sama Rasul, kok tak berpikir masih Zaid. Tapi berjalan. Akhirnya terjadi perceraian. Nah, ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan aturan ajaran agama melalui Al-Quran dan aplikasinya, sunnahnya melalui Rasulullah. Maka Rasulullah berikan sebuah aplikasi aturan larangan at-tabani ini, adopsi anak, sampai pada satu situasi dan kondisi ketika terjadi perceraian. Rasulullah dinikahkan oleh Allah, diperintahkan untuk menikahkan Zainab binti Jahsy. Coba kira-kira gimana? Beratnya? Ada perempuan pernah Rasulullah lamarin buat siapa? Buat anak angkat. Setelah bercerai, lalu Allah perintahkan nikah itu perempuan. Gimana kira-kira? Omongan ramai gak? Waduh, gimana judulnya nih? Bagaimana nih? Bagaimana judulnya? Ya kan?
secara naluri kemanusiaan Rasulullah wajar nggak kalau kaget? Wajar nggak kaget? Tapi karena ini keimanan dan tugas ketuhanan, Rasulullah pun apa? Laksanakan. Karena memang judulnya ini memberitahukan ini loh, namanya anak adopsi itu sudah nggak ada hubungan dengan ayah angkatnya. Karena orang lain nggak mewaris, perempuan yang pernah dinikahi oleh anak angkat pun ayah angkatnya boleh menikahi lagi. Artinya ini hukum syariat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena memang kebiasaan orang Arab dulu jahiliyah itu, ya yang namanya anak angkat sudah sama dengan anak kandung. Artinya bisa saling mewarisi. Si bapak angkat meninggal, anak angkat dapat warisan. Anak angkat meninggal, bapak angkat, ibu angkat dapat warisan. Paham nih? Anak angkat juga bapak angkat nggak bisa lagi menikah dengan wanita yang pernah dinikahi anak angkat. Dah berlakulah syariat itu. Tapi subhanallah, di buku-buku tafsir, nih di kitab tafsir nih, kalau kita nggak punya panduan kuat tentang memahami Al-Quran dengan Quran, bahaya ini. Di dalam buku tafsir kan bagaimana? Perceraian yang terjadi antara Zaid dengan Zainab ini sebetulnya yang bikin gara-gara Rasul sendiri. Dengar ini. Yang gara-gara apa? Rasul sendiri. Bagaimana? Awal muasalnya sampai bisa Zainab akhirnya nggak mau lagi sama suaminya, ya. Kemudian terjadi perceraian, gugatan dan perceraian. Ini katanya Rasulullah, namanya ini anak angkat dan mantu angkat, ya. Biasa dong, namanya ke rumah mantu sama ke rumah anak angkat, biasa nggak? Masuk aja biasa nggak? Udah bagian keluarga. Ketika Rasulullah datang ke rumah menantunya atau anak angkatnya ini, suaminya nggak ada, Zaid lagi keluar. Zaid lagi keluar. Rasulullah masuk ke rumah, melihat si Zainab ini habis mandi, nggak pakai kerudung,